Oke guys, di video kali ini saya akan bahas kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A54 5G. Nah, buat kalian yang masih penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Oke, saya akan bahas dari layarnya dulu ya. Nah, layar Samsung Galaxy A54 5G ini sudah menggunakan layar Super AMOLED yang menurut saya sudah lumayan tajam dan jernih. Dan layarnya juga sudah support HDR10+, yang mana teknologi ini mampu meningkatkan kualitas warna dan kontras pada video yang ditampilkan, sehingga warna video yang ditampilkan di layar smartphone ini bisa lebih terlihat hidup. Selain itu, layar Samsung A54 5G ini juga sudah menggunakan refresh rate 120Hz yang membuat animasi dan tampilan gerakan di layar terlihat lebih mulus. Tentunya untuk refresh rate di Samsung Galaxy A54 5G ini sudah hadir dengan refresh rate yang adaptif dan bisa berubah otomatis dari 120Hz ke 60Hz sesuai dengan gerakan yang ada di layar, dan tentunya bisa membuat penggunaan daya baterai jadi lebih hemat jika dibanding dengan refresh rate fix atau adaptif. Untuk bagian layar depannya menurut saya sih masih bagus-bagus aja ya, meskipun banyak dari kalian yang kurang suka dengan bezelnya yang terlihat tebal. Untuk bagian layarnya juga sudah dilengkapi dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 yang seharusnya sudah tahan goresan ringan. Tapi di sini saya lebih sarankan kalian untuk menggunakan pelindung layar tambahan, karena di layar Samsung A54 5G saya ini entah kenapa saya dapatin ada baret di layar. Padahal layar ini sendiri sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Nah, dari segi software, Samsung Galaxy A54 5G ini sudah menggunakan firmware terbaru, yaitu menggunakan One UI 6.0 dan Android 14. Untuk tampilan UI-nya sendiri sudah khas handphone Samsung yang simple. Kemudian untuk fitur lainnya sudah tergolong lengkap seperti fitur NFC, link to Windows, secure folder, dan always on display juga tersedia. Nah, kemudian untuk dari segi desain Samsung Galaxy A54 5G ini terlihat minimalis dan elegan ya. Tapi ini menurut saya loh guys, karena desain dari Samsung Galaxy A54 5G ini sangat mirip dengan seri flagshipnya seperti Samsung seri S23 yang harganya jauh lebih mahal dari Samsung A54 5G ini. Untuk bagian backboardnya sendiri, Samsung Galaxy A54 5G ini menggunakan material kaca yang sudah Gorilla Glass 5 yang membuat smartphone ini jadi lebih mewah. Hanya saja pada saat kondisi smartphone ini hangat, maka panasnya akan sangat terasa di bagian jari kita ya, dan hal ini sangat wajar karena bahan yang digunakan terbuat dari bahan kaca. Untuk desain kameranya saya juga suka, tersusun rapih dan menonjol dengan format triple kamera yang dilapisi chrome pada sisi frame kameranya sehingga terlihat mirip seperti seri S23. Nah, Samsung Galaxy A54 5G ini juga sudah dilengkapi fitur tahan debu dan air dengan sertifikasi IP67, yang mana tentunya kalian tidak perlu khawatir lagi jika handphone kalian tidak sengaja terkena air. Nah, pada bagian speakernya sendiri dia sudah hadir dengan speaker stereo dan tentunya sudah dilengkapi dengan fitur Dolby Atmos yang dapat membuat hasil suara speakernya jadi lebih baik. Lanjut, untuk fitur keamanan, handphone ini sudah dilengkapi dengan fitur fingerprint yang sudah ada di dalam layar, yang mana menurut saya fitur fingerprint ini sangat responsif meskipun kita gunakan di tempat gelap. Lanjut, di bagian kamera, Samsung Galaxy A54 5G ini bisa menghasilkan foto dan video yang sangat bagus ya, dengan dukungan kamera sebesar 50 megapiksel di lensa utamanya. Untuk kualitas kameranya sendiri boleh diacungi jempol, baik itu dari segi foto, video, di kondisi pencahayaannya cukup maupun low light. Hanya saja di kondisi low light saya merasa terganggu dengan adanya flare di kamera Samsung Galaxy A54 5G ini. Selain itu, fitur kameranya juga sudah tergolong lengkap. Mulai dari bagian sebelah kiri ada menu fun, ada potret, ada foto, ada video, ada pro, ada video pro, mode malam, mode makan, panorama, makro, slow motion, dan sebagainya.
Nah, untuk hasil perekaman video, handphone ini sudah support resolusi 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Dan resolusi ini bisa langsung kita gunakan di kamera belakang maupun kamera depan. Dan untuk hasil videonya pun lumayan stabil meskipun tanpa menggunakan fitur Super Steady. Kemudian untuk lensa ultrawide-nya juga sudah beresolusi 12 megapiksel yang menghasilkan gambar lumayan bagus, baik itu kondisi cahaya yang cukup maupun kondisi low light. Ya, meskipun hasilnya tidak sebaik dari hasil kamera utamanya. Untuk bagian performanya sendiri, Samsung Galaxy A54 5G ini menggunakan chipset terbaru yaitu Exynos 1380 dengan pabrikasi 5 nanometer yang tentunya chipset ini irit daya baterai dan sangat stabil. Handphone ini juga didukung dengan RAM 8/128 dan 8/26 GB dengan penggunaan GPU Mali G68 MP5. Hanya saja buat kalian yang suka gaming, handphone ini menurut saya masih belum cocok untuk kita pakai bermain game. Seperti yang sudah saya coba pada saat bermain game Mobile Legends, meskipun settingannya sudah mentok kanan, baik itu frame rate super dan grafis ultra, handphone ini masih belum mampu menghasilkan performa yang maksimal. Meskipun di awal permainan FPS-nya bisa menyentuh di 90 fps, namun di beberapa menit kemudian FPS-nya anjlok ke 50 sampai 40-an fps dan bahkan bisa turun ke 30-an fps dengan suhu bisa menyentuh di 46 derajat Celcius. Untuk game PUBG Mobile menurut saya sudah enak dimainkan di handphone ini ya, meskipun settingan yang terbuka maksimal cuma di HD High saja dan untuk settingan smoothnya hanya mentok di settingan High. Dan menurut saya hal ini sangat wajar ya, mengingat chipset yang digunakan di Samsung Galaxy A54 5G ini tergolong baru, jadi kita harus menunggu update terbaru dari developer gamenya ataupun dari pihak Samsungnya sendiri, karena handphone ini masih mudah panas jika dipakai bermain game yang mana dapat menyebabkan frame drop dan baterai jadi boros. Nah guys, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Thank you dan bye-bye.